Inilah kasus kriminal terabsurd, terkonyol sepanjang sejarah. 6 orang masuk penjara, tapi korban alias targetnya malah ngangkak nonton para pelaku tuh saling lempar tanggung jawab di pengadilan. Ini mungkin satu-satunya kasus kriminal yang lebih cocok jadi materi stand up komedi daripada materi sejarah. Kekonyolan apa sih yang mereka lakukan? Dajahau, Ojo Intan, Fanny Leto, Bintao, Dynasty Xiaoxi. Kaos yang Intan pakai ini gambarnya Tong Fang Pupai, villain tapi dicintai oleh masyarakat China. Siapa itu Tong Fang Pupai? Intan baru bahas ini nih, linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Open PO sampai tanggal 9 Maret. Teman-teman bisa check out via Shopee yang linknya ada di deskripsi. Ada berbagai warna, ada ukuran mulai dari S sampai 3XL. Selain Tong Fang Pupai, ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai dengan marga teman-teman sendiri. Untuk custom marga itu ada banyak efek. Ada efek emas, emasnya berkilau tuh. Ada efek glow in the dark, jadi kalau di kegelapan itu bisa nyala. Dan efek rainbow, kalau kena cahaya itu keluar efek hologramnya. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh tanpa efek pun juga ada. Selain Tong Fang Pupai dan custom marga, ada juga berbagai tokoh Tiongkok seperti Hakim Pao Kerasakti, Neja, Kaisar pertama Qin Shi Huang, tokoh Sampo juga lengkap mulai dari Guan Yu, juga Liang Chao Zhelong, Liu Bu, Guan Yu dioperasi oleh Dr. Hua Tuo, Cao Cao dan lain-lain. Okay, let's start. Di Nanning, Guangxi, China, tahun 2019 ada kasus kriminal yang berubah jadi lelucon nasional. Puncaknya itu paling nggak masuk akal. Eksekutor terakhir itu malah ngajak target ngopi di kafe. Dan gilanya si target itu setuju. Gimana ini kronologisnya dan kenapa kok ada eksekutor terakhir itu maksudnya apa? Emang eksekutornya ada berapa? Cerita ini berawal dari seorang pengembang real estate, namanya adalah Tan Youhui. Dia punya rivalnya namanya Wei, dan dia sangat kesel sama Wei itu. Pada tahun 2019, Wei itu menggugat Tan Youhui terkait proyek real estate di pengadilan, sehingga Tan Youhui ini merasa dunia ini kalau tidak ada Wei bakal hidupnya dia lebih tenang, kerjaannya lebih lancar. Dan disitulah muncul ide paling tidak bijak dalam sejarah. Tan menyewa seseorang untuk menghabisi nyawa Wei. Dikontaklah si Wang An untuk melakukan misi tersebut. Dikasih 2,2 juta yuan, yang mana ini kalau dirupiahkan 5 miliar. Ini angka yang besar banget. Bahkan untuk mempermudah si Wang An menjalankan aksinya, Tan ini ngasih kayak salinan kartu identitas Wei, nomor HP-nya Wei, sampai nomor plat kendaraannya Wei. Siap lengkap dokumennya. Si Wang An ya bilang siap, duit segitu kapan lagi bisa dapat duit segitu, ya kan? Tapi si Wang An ini aslinya takut. Kok serem juga ya kalau aku itu menghabisi nyawa orang. Kalau hantunya nyamperin gimana dong? Solusinya bukan dibatalin, gas terus, tapi oper ke orang lain. Dia menelpon kenalannya bernama Ko Tianxiang. Ada project nih, bayarannya 1 juta yuan. 1 juta yuan itu sekitar 2,5 miliar. Ini si Wang An ini kurang ajar ya. Padahal dia dikasih Tan Youhui itu 2,2 juta yuan. Jadi dikurangi itu separuh lebih sudahan. Ini pun 1 juta yuan itu masih banyak. Karena memang merasa duitnya itu gede nih ya. Sama Mo Tianxiang diambillah itu jobnya. Meskipun dikorting separuh lebih. Karena Mo Tianxiang setuju, makanya si Wang An itu ngasih semua dokumennya Wei kepada Mo Tianxiang. Lah, plot twistnya Mo Tianxiang kok ya 11-12 sama si Wang An. Dia juga tidak berani menghabisi Wei. Mo Tianxiang itu menawari job ini kepada temannya plek ketiplek kayak si Wang An itu. Diteleponlah kenalannya yaitu Yang Gangseng. Kamu mau nggak ada job nih, bayarannya 770.000
yuan, di korting 300 ribuan, 230 ribu yuan sama Mo Tianxiang. Ya 770 ribu yuan itu jatuhnya kalau dirupiahkan 1,5 M. Ya masih cukup banyak lah ini duitnya. Yang Kang Seng bilang, oke, mau tak ambil dah job itu. Yang Kang Seng pun sama, dia juga tidak mau mengeksekusi W, takut juga. Jadi para eksekutor itu tampangnya garang-garang, tapi ya mereka ya takut-takut juga loh kalau disuruh eksekusi orang. Yang Kang Seng ini menelpon kenalannya yaitu Yang Kwang Seng. Ini tidak tahu ya apakah mereka itu bersaudara karena marganya sama, namanya mirip-mirip. Terus Yang Kang Seng pun itu ngasih Yang Kwang Seng itu 700 ribu yuan untuk menjalankan misi ini. Jadi Yang Kang Seng ini nggak kayak yang sebelum-sebelumnya. Dia itu ngambil untung itu nggak banyak. Kan dia ditawari 770 ribu sama Mo Tianxing, iya kan? Yang dia kasihkan ke Yang Kwang Seng itu 700 ribu. Jadi dia cuman batinya itu, untungnya itu cuman 70 ribu yuan, enggak banyak-banyak ngambilnya. Jadi enggak tahu, mungkin ini ada silsilah saudara atau gimana, enggak tahu, kelihatannya iya. Yang Kwang Seng pun setuju. Oke lah, enggak apa-apa, tak ambillah itu jobnya. Lah kok Yang Kang Seng sama juga, guys. Dia tidak mau mengeksekusi W, takut juga dia. Akhirnya dia ingat, oh aku punya eksekutor handal, namanya Liang Xianshi. Diteleponlah Liang Xianshi, aku ada job nih, bayarannya 100 ribu yuan. Nah, Liang Xianshi protes dong, bos, ini menghilangkan nyawa orang, kok cuman imbalannya 300, kok cuman imbalannya 100 ribu yuan, ini nggak cukup bos, sedikit ini, sedikit. Resikonya loh penjara seumur hidup. Lagi pula untuk aksi ini itu perlu 3 orang. Kalau aku sendirian bisa kalah bisa menang, tapi kalau aku berdua pasti aku menang. Belum lagi bos minta foto, kan ya pasti ada orang yang bagian dokumentasi juga. Jadi minimal ini aku butuh 3 orang untuk menjalankan aksi ini. Yang Kwang Seng bilang, ya budgetnya segitu kamu nggak mau ambil nggak apa-apa dah. Ya udah nggak usah. Karena Liang Xianshi ini butuh duit, ya bos, nggak apa-apa, oke, tak ambil dah, tak ambil. Liang Xianshi pun mikir, waduh ini bayarannya kok sedikit banget, nggak nutut, nggak nyocok dibanding dengan resikonya yang terlalu besar. Ini pengalaman ya guys ya, kalau ada orang itu bisnis jasa gitu ya, kalau orang itu nggak suka sama harganya, nggak cocok sama harganya, mending nggak usah dipakai daripada orang itu kerjanya ngawur. Ini di Surabaya ada contohnya. Jadi ada Bos Padel ya, dia kan punya customer service, yang mana customer service ya kerjaannya nungguin lapangan padel. Pada suatu hari Bos Padel itu memecat staf lama karena dia mau mengganti staf baru, karena staf baru itu mau dibayar separuh UMR. Separuh UMR mah itu kecil banget ya. Endingnya apa? CS baru ini kalau misalkan lapangan padelnya nggak ada yang nyewa, nggak mau matiin AC, orang datang juga dilayani ala kadarnya, nggak ada effort untuk merayu customer. Ini loh pakai di sini aja, soalnya kita ini biasanya bahasa marketing kan kayak gitu, dia nggak ada effort sama sekali, mau oke, nggak mau ya udah kayak gitu, nggak ada struggle, nggak berjuang sama sekali, nggak berusaha supaya customer deal, ya gimana lagi? Ada harga, ada rasa. Balik lagi ke Liang Xianshi yang merasa bayarannya terlalu kecil. Dia bisa apa? Mau dilempar ke temennya? Lawang 100 ribu aja sudah terlalu kecil untuk misi sebesar itu. Akhirnya dia menghubungi target, menghubungi Pak W, diajak ngopi. Pada saat ngopi, Liang Xianshi ini bilang jujur-jujuran, Mas, aku itu disuruh ngebunuh kamu loh. Tapi aku cuma dikasih 100 yuan, nggak worth it. Gimana kalau kita pura-pura aja? Yang penting dapat fotonya aja. Lah lebih gilanya lagi Pak Wei pun setuju. Nah lo calon korban lo bisa kooperatif kayak gitu, bagus banget ini. Oke Pak, kita foto-foto ya Kak ya. Sekarang tangannya diikat, terus dikasih cat merah-merah kayak gitu. Fotonya dijebret-jebret sebanyak mungkin. Dikasihkan ke atas, yang atas puas, dananya turun. Nah, Pak W itu ya juga nggak mau diam aja dong, nyawanya terancam kayak gitu. Dia pun lapor polisi,
gercep ditanganin kasusnya. Oh, Pak W ini orang kaya juga, iya kan? Di mana-mana kalau orang kaya itu pelayanannya lebih daripada yang nggak kaya. Pada 17 Oktober tahun 2019, 6 orang terkait pembunuhan yang amburadul ini itu ditangkap. Otaknya Tan Youhui dipenjara selama 5 tahun dan 5 eksekutor lainnya yaitu Mo Tianxiang, Xi Guang'an, Yang Gangsheng, Yang Guasheng, dan Yang Xianshi itu masuk bui. Itu bervariasi ya, pokoknya antara 2 sampai 4 tahun. Yang paling ringan ya hukumannya Liang Xianshi ini cuman 2 tahun doang. Ya gimana dong, masa proyek rahasia tingkat tinggi dibikin sistemnya kayak MLM kayak gini. Dan mungkin ini satu-satunya kasus di mana korban selamat, pelaku masuk penjara, dan netizen dapat hiburan nasional. Makanya kadang-kadang tuh ya, niat jahat itu bisa gagal bukan karena diberhentikan oleh kebaikan, tapi karena kebodohan yang estafet. Tan Youhui ini loh sudah keluar duit 5 miliar, di penjara, rivalnya masih hidup pula, apes banget. Dari kasus ini kita belajar satu hal penting ya. Zaman sekarang semua bisa didelegasikan, semua bisa di forward, tapi hasilnya gak beres. Ini bukti nyata kalau mau sesuatu itu benar-benar perfect hasilnya. Kadang satu-satunya cara adalah dengan mengerjakan sendiri. Walaupun ya di kasus ini ya mending nggak usah dikerjakan sama sekali. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.